Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Hada Saputra dengan NIM 111230088. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan peta geomorfologi dengan data-data di sini yang saya dapatkan dari kemarin peta geologi. Sebenarnya untuk peta geomorfologi ini tuh bisa juga untuk tentatif, jadi sebelum melakukan pemetaan. Tapi sekarang karena sudah jadi peta geologi, jadi kita sesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Baik, untuk yang pertama kita munculkan dulu untuk ini litologinya. Dan jika seperti ini, jadi di sebagian masih banyak terdapat litologi, jadi bisa kita indikasikan tidak adanya bahwa di sini kafling ini itu bedrock. Kemudian kita buka SHP, lalu kita tandai langsung saja untuk beberapa bentuk lahan. Yang di sini kita SHP, lalu future tipenya kita ganti ke polygon, dan lalu kita buat di vulkanik. Nah, ini kita langsung tarik saja seperti ini, kita warnai merah. Lalu kita tarik saja, kita tarik menggunakan trace ataupun kita D-line-nya. Kita bisa menariknya mengikuti kontur atau sesuai dengan interpretasi sendiri-sendiri. Di sini saya menggunakan trace. Nah, di sini biar lebih mudah. Nah, bisa kan? Lalu kita kembalikan lagi, karena trace itu tidak bisa untuk memotong kontur atau hanya mengikuti suatu bidang. Bisa jadi bidang warna itu sendiri ataupun apapun itu. Sedangkan untuk trace ini tidak bisa untuk memotong. Ya, langsung kita cetek. Ya, sebelumnya ini untuk beberapa bentuk lahan sudah saya buat sebelumnya, karena agar mempersingkat waktu dari video ini. Lalu kita save, lalu kita stop editing. Nah, lakukan hal tersebut seperti tadi di beberapa bentuk lahan. Nah, seperti ini. Saya memunculkan sungai denudasional, lalu perbukitan struktural. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu hal yang selanjutnya adalah kita akan membuat penampang geomorfologi. Nah, berikut sesarnya kita matiin juga biar tidak terlalu mengganggu. Kita hapus saja yang bagian bawah ini. Ini penampang kemarin, penampang peta geologi.
Lalu kita buat SHP nya sayatan geomorfologi. Kita buat di line, jangan lupa polyline kita sesuaikan untuk koordinatnya di kita UTM 49S WGS 1984. Dan kita buat sayatannya, mana nih sayatannya. Nah, lalu kita edit feature, ini start edit, lalu kita ke create features. Nah, kita lihat line, kita tarik saja yang sayatannya itu memenuhi semua bagian, terserah mau bagian mana saja, tapi untuk sayatan geomorfologi ini yang penting semua bentuk lahan itu ada. Jadi saya ambil yang bagian sini biar mudah, tidak terlalu sulit. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan membuat titik-titik pokoknya garis-garis ini tuh kita buat agar ada poinnya. Poin-poin itu akan kita gunakan sebagai penanda untuk batas. Kita ke customize, kita cari dulu di toolbar, lalu kita ke itu 3D analyze yang paling atas sendiri. Nah, bawah nggak ada, yang atas. Nah, lalu kita klik, lalu option, lalu kita sesuaikan untuk penyimpanannya, terserah. Tapi saya sarankan di tempat yang tadi kalian menyimpan tempat ini. Lalu kita tarik interpolate line. Nah, kita tarik saja dari garis kalian membuat sayatan ini dari atas ke bawah ke aksen. Nah, lalu setelah ini jika sudah, lalu kita lihat grafiknya, profil grab ini yang paling kanan. Nah, bisa kita lihat untuk ketinggiannya, elevasinya itu sekitar seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan menandainya dengan cara yang pertama, kita silang dulu. Lalu kita ke geomorph, kita akan ke refresh dulu, lalu PG1 ini kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan kan sudah ada poin-poin ini. Lalu kita lihat dulu, oh belum ada. Jadinya sebelum seperti ini tuh kita harus klik dulu yang
ini tadi yang kita masukin bagian atas, lalu kita edit feature. Nah, setelah dapat seperti ini, kita edit featuresnya, start editing. Nah, ini kan kita tidak bisa mengklikkan. Nah, edit features, start editing, kita continue saja. Nah, lalu kita tuliskan di sini, batasi semua yang terdapat di sini. Nah, seperti ini. Batasi sampai semuanya selesai. Dari ini batas vulkanik ataupun batas sungai, dataran fluvial dan lain-lain. Setelah selesai, kita harus meng-save-nya terlebih dahulu. Kita save. Ini paling kiri, terus export. Lalu kita akan ini kata tulisin. Jangan lupa untuk meng-save-nya itu di txt text, lalu kita oke. Setelah itu kita akan membuat penampangnya seperti ini. Untuk penampangnya kita membuat data frame terlebih dahulu. Kita masukkan txt yang tadi, entah di mana nyimpennya. Lalu kita ini masukin edit features. Kita bukan edit features, kita akan ke display xj, kita ganti mz, field x nya kita ganti m, lalu untuk y field nya kita ganti z. Untuk yang z kita non saja, tidak ada. Lalu kita ubah juga untuk koordinatnya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke ini kesayatannya, kita masuk. Nah, seperti ini. Lalu kita tampilkan untuk keterangan yang tadi, txt tadi, kita ke label. Nah, label features in the layer kita centang, lalu kita apply saja. Nah, setelah ini dapat kita lihat untuk terjadinya seperti ini. Bisa kita lihat ya. Lalu bisa kita tarik garisnya, terserah. Ini kita buat SHP lagi, kita jadiin satu-satu. Kita buat denudasional. Oh iya, warnanya ini tuh mengikuti dari peta geomorfologi. Lalu kita oke. Kok nggak bisa? Oh, ini namanya. Jadi kalau seperti ini tadi itu sebelumnya sudah ada file dengan nama tersebut. Jadi kita harus mengganti namanya.
biar tidak double, biar tidak mengganti. Lalu kita sesuaikan untuk warnanya. Nah, sesuai yang tadi denotasional coklat. Lalu kita akan menarik. Cukup kita tariknya itu kita klik-klik saja poin-poin ini. Kita edit features dulu, start editing line. Nah, kita hanya perlu menarik-narik seperti ini. Kita sesuaikan dengan kita tandain yang tadi itu merupakan tanda untuk kita biar membantu. Kan kalau penampang di sini tuh tidak terlihat ya, kita batas-batasnya di mana, kita cuma tahu titik-titiknya. Itu mempermudah saja. Nah, sini ini kan sudah sampai di denu vulkanik, ini denotasional dan vulkanik. Nah, bisa kita sudahi jika sampai sini, kita klik. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya lakukan hal yang tadi ke semua bentuk lahan. Lalu jika sudah semua, nah seperti ini nanti hasilnya. Oh iya, ini masih kurang satu. Untuk sungainya kita belum menguploadkan. Nah, kalau seperti ini sudah jadi ya teman-teman. Kita tinggal mengasih elevasinya. Nanti kita tinggal memberi elevasinya, lalu kita mengedit untuk kopnya dan sesuaikan untuk beberapa yang kalian butuhkan untuk peta geomorfologi. Penampang juga dilengkapin. Jika sudah, kita tebelin semuanya biar kelihatan. Lalu setelah itu
kita zoom out, kita back dulu ke peta yang tadi, jedet. Nah udah, lalu kita sesuaikan untuk scale-nya. Nah ini kan masih seperti ini, masih kecil ini atau gimana ini nggak tahu. Kita ke itu data frame, kita fix scale, lalu ke ini kan sesuai apa skala 12.500 kita tuliskan, lalu kita apply, jedet. Nah lalu kita sesuaikan untuk tinggi, panjang dan lebarnya. Nah seperti ini, bebas, yang penting memuat. Nah setelah ini kita sesuaikan untuk gridnya. Bentar, kita pasang saja, lalu kita buat gridnya. Kita buat grid di properties, grid, new grid, lalu measure grid. Kita pakai yang label saja, dan untuk X nya kita nolin, untuk Y nya sesuai skala 1 cm berapa, mewakili 125. Jadi kita next saja, next, finish. Lalu kita sesuaikan juga agar tidak mendol-dol apa nolnya itu lebih banyak, kita nolin saja, kan belakang koma biasanya di sini dipakai. Apply, oke, apply, oke. Nah jadi seperti ini. Baik, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.